Mungkin alhamdulillah ya kalau saya bisa sampaikan, karena memang ada proses sakit beberapa hari, itu setidaknya membuat kita lebih siap. Memang hati sedih, mata berlinang, tetapi kita tidak berucap kecuali apa yang diridhoi Tuhan. Kematian adalah nikmat, betapa tidak? Karena itulah jalan satu-satunya untuk meraih surga. Belum kering air mata, bukti tersisanya kesedihan dan duka mendalam yang masih terlukis dengan jelas di wajah Najwa Shihab. Ya, derasnya tangisan serta doa masih terus mengiringi kepulangan sang suami, yakni almarhum Ibrahim Syarif Asgaf. Iya, seperti diketahui, raga almarhum sendiri sudah dikebumikan di TPU Jeruk Purut pada tanggal 21 Mei 2025 kemarin. Kabar duka ini tentu menuai sorotan dari masyarakat luas, mengingat banyaknya fakta-fakta yang terkuak. Dan berikut 7 fakta di balik kabut duka yang menyelimuti Najwa Shihab. Najwa Shihab nampaknya menyimpan cinta yang begitu besar kepada sang suami. Sontak saja kabar ini begitu membuatnya hancur. Namun ia tetap setia mengiringi perjalanan raga sang suami. Ia dengan wajah lesu dan hati yang remuk, Najwa terlihat hadir mengikuti proses sholat jenazah sang suami. Dengan mengenakan pakaian serba hitam serta dilengkapi tasbih di tangannya, Najwa pun setia mendampingi sang suami untuk terakhir kalinya. Namun sayang, ia tidak dapat hadir ketika sang suami dikebumikan. Pasalnya, pihak keluarga menganut paham di mana proses itu hanya dihadiri oleh laki-laki. Stabil, baik, pasrah, legowo. Semua apa yang ditentukan Tuhan itulah yang terbaik. Yaitu pandangan kita. Memang hati sedih, mata berlinang, tetapi kita tidak berucap kecuali apa yang diridhoi Tuhan. Tentu semua orang pada awalnya tidak akan siap untuk kehilangan, tetapi yang sadar akan menyadari bahwa itu milik Tuhan. Kalau dia panggil harus kembali. Ya, saya kira semua keluarga, apalagi anak istri, pasti mencintai pasangannya lah. Saya kira itu hal yang lumrah, dan apalagi mereka berdua pasangannya. Buat saya sih ini mereka pasangan yang cocok ya. Jadi bisa saling melengkapi, tentu pasti kehilangan. Tapi tentu seperti saya sampaikan, Mbak Nana sendiri kan juga dari keluarga yang dekat dengan agama, jadi tahulah bahwa semua ada waktunya, bahwa lebih cepat dan itu mengejutkan betul, tapi kita semua siap lah, pada dasarnya kita akan dipanggil. Mohon doanya dari teman-teman agar almarhum diberikan tempat terbaik, dan untuk keluarga agar diberikan kekuatan, karena walaupun keluarga sudah ikhlas, tentu kehilangan orang dekat bukan sesuatu yang mudah, dan kami yakin tapi waktu pasti akan membuat penerimaan akan lebih mudah. Namun yang kini mencolok perhatian, kini kembali menyeruak luas video unggahan Najwa Shihab ketika membahas soal kematian bersama sang ayah, ulama serta cendekiawan Islam Quraisy Shihab. Ya, kala itu Quraisy Shihab dengan ketenangannya yang khas berbicara tentang kematian dengan penuh kebijaksanaan. Dan berbicara soal duka, kehidupan Najwa sendiri sempat diselimuti duka mendalam, yakni ketika sang putri tercinta harus berpulang di usia yang sangat muda.
kematian adalah nikmat. Betapa tidak, karena itulah jalan satu-satunya untuk meraih surga. Kalau kita membayangkan bahwa siapa yang meninggal itu sebenarnya pergi ke suatu tempat yang kita pun dekat atau lambat akan ke sana, dan kita sadari bahwa di sana dia bersama Tuhan, dan Tuhan itu maha baik, dan ada indikator-indikator dalam kehidupan ini yang menunjukkan dia orang baik atau mati husnul khatimah, maka tidak perlu terlalu sedih. Dia tidak terlalu sedih, dia ke Tuhan, dia kepada Tuhan. Tuhan maha baik. Kenapa saya harus bersedih? Yang jelas memang kematian itu kan memang membuat banyak sekali orang kemudian berefleksi dan melihat apa yang sesungguhnya harus kita maknai dari kematian. Itu harus kita maknai. Jadi itu ya, kematian itu sesungguhnya nikmat. Kematian itu nikmat. Jadi jangan sedih. Satu waktu kalau Abi meninggal tidak usah terlalu sedih. Aduh, Nana nggak mau ngomongin. Ya harus begitu. Dia nggak mau, Abi nggak boleh ngomong gitu. Loh, harus tahu itu. Harus tahu. Abi ngomong gitu aja, Nana udah mau nangis. Ya boleh nangis, tapi artinya Nggak, Nana nggak mau bahas. Oke deh. Kita mau tutup, nggak mau bahas. Nggak mau bahas. Assalamualaikum. Sementara itu, almarhum Ibrahim Syarif Assegaf sendiri menghembuskan nafas terakhirnya ketika penyakit stroke yang ia derita telah menyebabkan pendarahan di bagian otak. Ia selama kurang lebih 5 hari almarhum terbaring tak berdaya di bawah pengawasan intensif. Berbagai upaya telah coba dilakukan, namun dengan berat hati, keluarga harus mengikhlaskan kepergian almarhum di Rumah Sakit PON pada tanggal 20 Mei 2025 lalu. Pasca raga almarhum dikebumikan, sang adik pun menceritakan dengan detil detik-detik akhir hayat sang kakak. Beliau sebetulnya orang yang sangat sehat dan aktif ya, jadi beliau punya satu penyakit tapi kompensasinya olahraga sangat baik dan sebagainya, namun karena satu penyakit bawaannya beliau menderita stroke beberapa hari yang lalu. Sejak stroke tersebut kemudian dilakukan perawatan di rumah sakit, terakhir dipindah ke satu rumah sakit di Rumah Sakit PON, namun karena takdir juga dengan segala usaha yang sudah dilakukan, dokter menyatakan sudah tidak bisa dilakukan upaya lain medik begitu, sehingga keluarga memutuskan untuk melepas beliau ke miliknya. Mungkin alhamdulillah kalau saya bisa sampaikan, karena memang ada proses sakit beberapa hari, itu setidaknya membuat kita lebih siap begitu dibanding kalau kejadiannya lebih langsung. Dan terakhir Mbak Nana mereka sangat kuat, Mbak Nana dan anaknya ya sangat kuat, dan ini kan keputusan yang harus diambil adalah apakah mau melanjutkan penggunaan alat atau tidak. Dengan ikhlas Mbak Nana dan keluarga memutuskan untuk mengembalikan beliau ke pemilik. Prosesnya sangat cepat sebetulnya, 4-6 hari. Jadi tidak lama dan jadi cepatlah, hitungan cepat. Tapi ya kita punya waktu yang cukup lah untuk menemani beliau di rumah sakit dan sampai akhirnya melepas beliau di. Lebih dikenal sebagai suami dari Najwa Shihab semasa hidupnya, almarhum Ibrahim Syarif Assegaf sebenarnya memiliki karir yang bisa dibilang lebih cemerlang dari kiprah sang istri di dunia jurnalistik. Ia diketahui almarhum Ibrahim Syarif Assegaf merupakan seorang advokat sukses yang memiliki nama besar di kalangan praktisi hukum. Bagaimana tidak, selama menjalani karir sebagai advokat, almarhum berhasil menoreh beragam prestasi cemerlang. Tidak hanya di Indonesia, kebolehannya pun diakui di negeri orang. Buktinya, almarhum sempat ditunjuk menjadi peneliti tamu di Sekolah Hukum Harvard. Bagi teman-teman media tahu, almarhum berprofesi sebagai lawyer. Saat ini beliau menjadi managing partner di AHP, Assegaf Hamzah & Partner.
sekali lagi beliau seperti saya sampaikan orang yang sangat aktif ya, hobinya salah satunya banyak sebetulnya. Sama teman-teman ada gula di kantor, bisa berita, ya kita kaget gitu. Tahunya kan sehat, walafiat, beliaunya. Dan tapi itulah ajal Allah yang tidak ada seorang pun yang tahu. Dan bagaimana sungguh kami sama saya pribadi, keluarga, juga sebagai Menko turut bercita mendalam. Allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi kami sungguh turut duka cita mendalam dan doa kita semoga beliau diterima di sisinya. Prestasi cemerlang almarhum memang diakui orang banyak, namun siapa sangka prestasi mentereng sudah berhasil ia gapai semasa menuntut ilmu di bangku perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bahkan, harum nama serta rekam jejaknya di bangku perkuliahan masih terngiang-ngiang di benak para teman satu angkatan. Hal itu diungkapkan oleh praktisi hukum Deolipa Yumara yang kebetulan merupakan teman satu angkatan dari almarhum Ibrahim. Ia bercerita almarhum pernah dijuluki sebagai jenderal oleh teman-teman sebaya. Lantas, seperti apa penjelasan Deolipa? Kalau bercerita tentang Ibrahim Syarif ini, sebenarnya Ibrahim Syarif ini satu angkatan, satu kelas kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, angkatan tahun 91. Jadi saya bareng beliau dan teman-teman satu angkatan ya. Jadi dia dulu waktu kita ordik, waktu kita lagi di obsek sama senior, si Ibrahim ini diangkat sebagai ketua, namanya jenderal. Jadi Pak Ibrahim Syarif ini sebagai ketua. Jadi kita anggota-anggotanya. Jadi karena satu angkatan, satu kelas juga kuliah di UI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Jadi kita kuliah selama itu juga kita bersama dengan Ibrahim. Jadi kita kenal dekat dengan beliau dan saling mengenal. Jadi dari sini kemudian kami atas nama rekan-rekan angkatan 91 Fakultas Hukum UI, kemudian kita mengucapkan turut berbelasungkawa. Ini saya mewakili ya. Dari zaman kuliah dulu, tahun 91-92, waktu kita muda dulu, Pak Baim ini ya, ini orang baik ini. Jadi nggak ada bikin salah apapun juga, jarang marah terutama ya. Jadi kalau sama teman lebih banyak ketawanya, kemudian komunikasinya juga lebih banyak juga bercandanya. Jadi nggak ada yang kemudian kita teman-teman juga merasa sedih, merasa nggak suka pada waktu dulu ya sama dia, tapi semuanya suka lah. Makanya kita angkat beliau sebagai ketua kelas bahasanya itu kan, ketua angkatan namanya, ketua angkatan 91 ya, Pak Baim ini sendiri, namanya Ibrahim Syarif ya. Menariknya, di masa perkuliahan itu pula, almarhum Ibrahim Syarif Assegaf dipertemukan dengan sosok wanita yang kemudian mencuri hatinya hingga akhir hayat. Ya, di sana almarhum bertemu dengan Najwa Shihab, sesosok wanita yang spesial dan resmi ia persunting pada tahun 1997. Walaupun pada saat itu Najwa masih terbilang cukup muda, genap 20 tahun lebih tepatnya. Sejak itulah Najwa dan almarhum merajut kisah cinta impian yang jauh dari kabar buruk. Kebetulan mereka berdua bertemu di kampus kan, sama-sama Fakultas Hukum ya. Dan kebetulan memang karena orang tua Mbak Nana dan orang tua kami juga dari daerah yang sama, dan komunitasnya mirip begitu ya. Jadi kenal dalam pergaulan sehari-hari lah. Selain memang bidangnya sama begitu ya. Kalau aku tuh yang sangat nurut sama suami. Masa? Ya nurut-nurut dikit lah.
Nah terkadang nggak, ya pokoknya pick our battle lah ya nggak sih. Nurut tapi kan paling nggak. Aku tuh bucin tahu. Orang secara tuh aku nikah umur 20 tahu Bun. Kamu tahu nggak aku tuh nikah muda banget. Umur 20 aku udah nikah. Karena bucin. Udah ngebut banget gitu. Karena sudah menemukan orang yang tepat. Jadi untuk apa menunda kebahagiaan? Tuh guys, jadi gak ada salahnya kawin cepet tetap bisa berkarir kayak gini loh. Iya. Tapi waktu itu syaratnya satu. Abi tuh bilang boleh nikah, tapi kuliah harus selesai. Aku tuh waktu itu semester 3. Aku inget tuh aku yang pertama sampai satu kampus tuh kayaknya datang. Itu tuh pacaran emang lama sebelumnya? Pacarannya cepet 6 bulan. Oh, ketemu pacaran langsung nikah. Kakak kelasku, dia di Fakultas Hukum UI juga kakak kelas. Terus habis itu malah pacaran itu juga banyakan LDR lagi karena dia tuh waktu semester akhir itu tuh dia juga sempat kayak di Amerika magang di sana jauh. Tapi justru karena LDR malah jadi cintanya cepet mateng, ya nggak sih? Iya nggak sih? Bener nggak sih para pejuang LDR? Gak tau, belum pernah LDR. Gimana LDR? Ya kan, soalnya kan kalau LDR itu kan kita dipaksa untuk terus-menerus komunikasi kan? Iya, pasti terus ini. Iya, lu ngambek-ngambek kan LDR ya udah ngapain pacaran gitu kan? Terus lu dipaksa untuk lebih ekspresif, lebih nunjukin kasih sayang gitu kan, dengan metode-metode yang nggak biasa gitu kan. Jadi itu menurutku mematangkan cinta. Makanya terus habis itu bucin deh, diajak kawin mau deh. Mungkin banyak orang akan melihat begitu. Saya nggak mau menilai, tapi saya kira saya melihat mereka pasangan yang bahagia dan anak yang juga bahagia lah. Selain dari pernikahan serta perjalanan karirnya, sosok almarhum Ibrahim Syarif Assegaf juga dikenal luas lewat kegemarannya berolahraga. Walaupun hidupnya senantiasa dipenuhi kesibukan, almarhum tak pernah lupa untuk melatih fisiknya. Beragam olahraga rutin ia lakukan, mulai dari bersepeda hingga mendaki gunung. Mirisnya, ada sebuah mimpi yang belum sempat terrealisasi oleh almarhum. Ya, menurut salah satu orang terdekat, almarhum digadang-gadang sempat berniat untuk mendaki Gunung Selaki lagi. Namun sayang, hal itu belum sempat direalisasikan oleh almarhum. Nah itu gimana? Ada rencana mau mendaki gunung. Tapi saya nggak tahu saya salah apa enggak, tapi kalau info dari atas dia ada autoimun atau diabetes tipe 1, jadi pembuluh darahnya. Kalau almarhum sih sebenarnya nggak terlalu dekat. Kenalnya cuma gara-gara tempat cukur rambutnya sama, karena deket-deket sini juga gitu. Terus ya memang orang-orang sekitar sini udah tahu lah siapa abang, orangnya baik, kok. Tapi memang memang di sini kan semua juga udah tahu ya, orang-orang makan berbondong-bondong datang ke rumah Mbak Nana. Cuman yang saya tahu kagetnya tuh gini, karena sebetulnya almarhum itu kan rada aktif dalam berolahraga gitu ya. Aktif loh, dia tuh aktif banget gitu, dia olahraga dan sebagainya. Tapi ya sudah waktunya Allah memanggil ya. Memang kaget sih. Insya Allah husnul khotimah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.